Pesona Sumatera Barat tak hanya Nagari Pariangan, namun juga kawasan 1000 rumah gadang. Kawasan ini terletak di Nagari Kuto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, berjarak kurang lebih 150 km dari Kota Padang. Seperti yang banyak orang ketahui, wisata rumah gadang di Minangkabau hanyalah di Istana Panggaroyuang di Batu Sangkar. Namun, kawasan 1000 rumah gadang juga bisa menjadi referensi destinasi wisata budaya. Namanya menjadi terkenal lantaran pernah dijadikan tempat pembuatan film berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Film yang diangkat dari novel Buya Hamka yang merupakan salah satu penulis terkenal dari Tanah Minang. Kawasan ini juga dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler di Indonesia tahun 2017. Begitu sampai di kawasan ini, pengunjung bisa menyaksikan perkampungan adat Minangkabau tempo dulu. Ratusan rumah adat gadang tersusun rapi saling berdempetan. Usianya beragam, mulai puluhan hingga ratusan tahun. Sebagian rumah pun masih dihuni. Rumah gadang hanya boleh berdiri di kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari. Oleh masyarakat setempat, rumah ini disebut juga sebagai rumah Bagonjong atau rumah Baanjuang, dibangun secara gotong royong sesuai tradisi. Salah satu ikon pada nagari 1000 rumah gadang adalah rumah gadang Gajah Maram, dibangun pada tahun 1794. Rumah ini berfungsi untuk berbagai upacara adat seperti pengangkatan gelar datuk, musyawarah pemangku adat, pernikahan, dan kematian. Selain untuk upacara adat, beberapa rumah gadang di kawasan ini difungsikan sebagai homestay. Di sini, pengunjung juga bisa bercengkrama dengan warga sekitar, melihat pertunjukan kebudayaan seperti tari tradisional, mencicipi kuliner lokal, dan mengagumi sederet benda kuno peninggalan zaman dulu. Namun sayangnya, belasan rumah gadang sudah mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera. Pada 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merevitalisasi kawasan Kampung Adat 1000 Rumah Gadang untuk melestarikan deretan rumah gadang agar tidak hancur begitu saja. Jadi saya ingat betul waktu naik Kerinci lewat ke Solok Selatan. Kekaguman saya akan rumah tradisi, rumah adat yang sangat cantik dan sangat indah sekali. Dan sebagai bagian dari perawatan kekaguman tersebut, saya pada hari ini mencanangkan revitalisasi total kawasan 1000 rumah gadang di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dalam rencana induk program revitalisasi ini, dilakukan perbaikan bangunan rumah gadang, penataan landscape kawasan, dan pembangunan landmark utama, serta peningkatan fasilitas untuk wisatawan. Pemugaran rumah gadang melibatkan tukang-tukang tuo yang memiliki keahlian dalam membangun serta membuat ornamen bangunan seperti ukiran. Keahlian ini mulai memudar. Diharapkan proyek pemugaran dapat menjadi workshop atau media latihan bagi masyarakat setempat untuk memelihara keberlanjutan tradisi. Bangunan yang dibangun adalah gerbang penyambut, panggung, ruang terbuka hijau, toilet, dan area wisata tepi sungai dengan 4 menara yang konsepnya diambil dari kisah 4 raja.
Untuk proses revitalisasi kawasan 1000 rumah gadang ini dibutuhkan kayu sebanyak 685 meter kubik. Jenis kayu yang digunakan berupa kayu jua, banio, timbalun, kruning, kuranji, kompe, meranti, surian, marsawa, dan bayua. Ada sekitar 17 unit rumah gadang yang rusak berat. Dengan revitalisasi ini, diharapkan kawasan 1000 rumah gadang akan lebih menarik, sehingga bisa meningkatkan kunjungan dan berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat. Selain atraksi budaya, Solok Selatan juga memiliki keindahan alam Gunung Kerinci. Gunung api aktif tertinggi di Asia Tenggara ini kini bisa didaki dari Solok Selatan. Dari kawasan 1000 rumah gadang, landscape gunung menjadi latar belakang yang mengagumkan.